Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 618. Si Jenna mengajak Sandria. Sandria, lu ikut gua ya hari ini. Ada sesuatu yang penting. Jenna pun bercerita tentang berita dari papanya. Sandria merasa takut jadinya. Dan Sandria langsung mengiyakan. Singkat cerita, setelah mereka mencari tahu informasi, mereka pun akhirnya menemukan alamat rumahnya Rena. Beberapa saat kemudian, si Jenna dan Sandria tiba. Sudah berada di depan rumah yang dimaksudnya. Langsung saja mereka bertanya pada yang berjaga. Hendak bertemu Ibu Farah, yang tak lain tantenya Rena. Security pun mempersilahkan. Si Rena langsung diberi kabar. Kemudian Rena yang keluar. Si Rena pun agak terkejut jadinya. Tiba-tiba di rumahnya kedatangan tamu. Anaknya orang yang kemarin bermasalah. Meskipun demikian, Rena itu tetap menemui. Langsung bertanya ke Jenna. Oh ya mbaknya, ada perlu apa memangnya ke sini? Kok tahu akan rumah saya ini? Si Rena bertanya agak tak suka. Karena Jenna ini kemarin berbuat tak baik ke Kenshin. Kemudian Jenna menjawabnya. Oh ini mbak, kami mau bertemu dengan Ibu Farah. Apa ada di sini? Mendengar perkataan itu, si Rena pun membalasnya. Oh tante, saya ada. Silahkan duduk, saya akan panggilkan. Si Rena masuk ke dalam. Di saat itu Jenna dan Sandria melihat pula mobil Lamborghini yang diparkir di halaman rumah. Jenna pun merasa, cewek itu tadi, sedikit banyak pasti punya hubungan dengan cowok yang bernama Kenshin itu. Kemudian tantenya Rena itu tiba. Langsung saja beliau bertanya, oh ya ada apa memangnya? Mbak ini sampai ke sini. Memang ada kepentingan apa ini? Si Jenna menjawabnya, oh ini Ibu Farah. Kami ke sini memang ada keperluan. Karena baru saja tadi, saya mendapat kabar dari Papa. Saat menjenguk di penjara, Papa memberitahukan hal yang mengerikan. Tentang suatu rencana, yang Papa ketahui dari rekan kerjanya. Dan oleh Papa, saya diminta menghubungi Ibu Farah. Agar nanti diteruskan ke suaminya. Maksudnya kita mau minta bantuan. Si Jenna sampai bicaranya berbelit-belit. Berputar-putar kata-katanya, hingga Tante Farah itu sampai bilang, iya ini kamu mau minta tolong apa maksudnya? Katakan secara langsung saja. Si Jenna pun menjawabnya, oh ini Ibu Farah, hal ini berkaitan dengan Mas Kenshin, yang sekarang dalam perjalanan ke Mesir, untuk mengirim bantuan kemanusiaan. Karena bos yang punya proyek besar kemarin, yang tak jadi dikerjakan, merasa marah dan balas dendam ke Mas Kenshin itu. Lalu mereka membuat rencana akan membunuh Mas Kenshin saat berada di luar negeri. Saya diberitahu Papa diam-diam. Secara rahasia Papa mengatakan. Kemudian diminta menyampaikan ini ke Ibu Farah. Berharap suaminya yang akan membantunya. Sebab kalau dilaporkan ke polisi atau keluarganya Mas Kenshin itu, Papa yang akan terkena imbasnya. Mendengar hal itu, si Rena panik jadinya. Langsung menelpon ke nomornya Kenshin. Rena hendak memberitahukan akan bahaya yang mengancamnya. Si Rena mukanya berubah cemas. Hatinya menjadi was-was. Sangat terlihat sekali di wajahnya. Berkali-kali menelpon Kenshin. Tetap saja tak bisa dihubungi. Si Rena pun bilang ke tantenya. Oh ya tante, kalau gitu aku tak lapor ke polisi sekarang ya. Daripada nanti terlambat. Tantenya pun menjawabnya. Tenang-tenang Rena. Apa kamu nggak mendengar baru saja? Kalau mbak ini bilang jangan lapor polisi. Lagian tante juga ingin membalas kebaikan Mas Kenshin itu. Tenang aja Rena, om kamu itu bisa membantunya. Karena Pak Jeffrey itu tahu akan om kamu. Jadi tenang saja, semua akan baik-baik nantinya. Sekarang tante akan hubungi om kamu. Tantenya Rena menelpon ke suaminya. Menceritakan tentang rencana itu. Dan suaminya yang tak lain, mantan bosnya Pak Jeffrey, yang juga pemilik banyak perusahaan, langsung memerintahkan pada anak buahnya untuk melindungi pemuda yang telah disebutkan. Sedang si Rena yang tak sabar
langsung mengirim pesan ke Iwan. "Oh ya Mas Iwan, di mana Mas Iwan sekarang? Ayo ikut aku ke luar negeri. Ajak juga Mbak Ririn istrinya. Saya akan urus perlengkapannya. Usahakan malam ini kita cepat berangkatnya. Karena ada hal yang penting sekali. Nanti saya cerita di rumah. Soal keuangan dan semuanya, saya yang akan menanggungnya. Tujuannya nanti kita di Mesir. Karena ada yang penting dan darurat." Iwan pun menerima pesan itu. Terkaget sekali dirinya. Dalam hati Iwan langsung bertanya, "Loh, ada apa Mbak Rena ini? Kok menulis kayak begini? Apa salah kirim atau gimana nih? Kok tiba-tiba mengajak ke luar negeri? Bersama Ririn pula. Apa Mbak Rena ingin mentraktir kita ya? Untuk diberangkatkan ke Mesir. Mentraktir aku bulan madu bersama Ririn. Tapi kenapa kok sangat penting sekali? Ditulis darurat pula." Iwan masih belum mengerti. Kemudian ia bicara pada Ririn. Menunjukkan pesan tulisan itu. Iwan berkata, Istriku Ririn. Cuit-cuit gitu nih." Iwan panggilannya sudah berubah ke Ririn. Dan Iwan melanjutkan bicaranya. "Ini istriku, kamu baca ini. Aku dapat pesan dari Mbak Rena. Tapi kayak begini isinya. Apa kamu tahu maksudnya?" Ririn membacanya. Terkaget pula dirinya. Merasa aneh dengan pesannya. Dan Ririn mengira hal yang sama. Ririn pun berkata, "Oh ya Mas Iwan, apa Mbak Rena ini ingin mengundang kita di luar negeri? Maksudnya ingin memberi hadiah untuk pernikahan kita yang baru?" Iwan membalasnya, "Kayaknya iya nih istriku. Sepertinya kita ditraktir oleh Mbak Rena untuk merayakan bulan madu." Mendengar hal itu Ririn pun tersenyum. Kemudian Ririn bilang, "Kalau gitu Mas Iwan, kita langsung aja ya ke rumahnya Mbak Rena. Biar tahu maksudnya, kan Mbak Rena itu ingin kita cepat-cepat ke sana. Jadi sebaiknya sekalian aja, kita bawa perlengkapannya. Biar nanti nggak balik ke rumah." Iwan langsung mengiyakan. Setelah berpamitan pada ibunya, Ririn dan Iwan pun berangkat. Sedang si Jena yang kembali pulang. Karena sudah menyampaikan pesan itu. Si Jena dan Sandria yang dalam perjalanan. Mereka pun saling bicara. Sandria itu berkata, "Oh ya Jena, apa kamu tadi nggak melihat akan wanita yang bernama Rena itu? Sepertinya cewek itu ada rasa ya ke Mas Kensin. Sampai akan menyusul ke Mesir. Apa dia nggak tahu ya? Kalau cowok itu sudah punya istri?" Si Jena menjawabnya, "Ya tentu dia sudah tahu Sandria. Tapi namanya juga perasaan. Siapa juga yang bisa melawan?" Sandria pun merasa curiga akan Jena temannya ini, yang mempunyai hal yang sama. Kemudian tak beberapa lama, Iwan dan Ririn telah tiba di rumahnya Rena. Si Rena langsung menyambutnya. Iwan dan Ririn dipersilahkan masuk ke dalam. Kemudian Ririn bertanya, "Oh ya Mbak Rena, apa benar Mbak Rena akan mengajak kita untuk pergi ke Mesir hari ini?" Si Rena menjawabnya, "Iya Mbak Ririn, itu benar sekali. Maaf ya aku tiba-tiba mengabarkan begitu." Terlihat tantenya Rena juga bersiap, sedang mengemasi barang. Kemudian Iwan ganti bertanya, "Terus memangnya di sana ada acara apa ya Mbak Rena? Kok sampai saya diundang pula? Kan saya ini bukan siapa-siapa. Pekerjaannya hanya biasa. Kalau istri saya Ririn memang pantas. Sebab pengetahuannya luas." Si Rena menjawabnya, "Oh ini Mas Iwan, nggak ada kaitannya dengan pekerjaan ataupun rapat. Ini berkaitan dengan yang lebih penting. Berhubungan dengan Mas Kensin. Apa Mas Iwan tahu kalau Mas Kensin itu sekarang sedang perjalanan ke Mesir untuk mengirim bantuan kemanusiaan di sana?" Iwan dan Ririn jadi terkejut. Dan Iwan menjawabnya, "Loh ini malah saya tahu dari Mbak Rena. Saya kok nggak diberi kabar Kensin?" Si Rena menjawabnya, "Oh itu mungkin Mas Kensin nggak mau mengganggu Mas Iwan. Dan ini saya mau bilang, sekarang Mas Kensin di sana. Nyawanya dalam bahaya, karena diancam akan dibunuh oleh bos yang punya masalah kemarin, yang punya proyek besar dan digagalkan. Makanya saya mengajak Mas Iwan." Tak ada waktu untuk menjelaskan. Mendengar hal itu, Iwan sangat terkaget sekali. Dan Iwan menjawabnya, Ayo Mbak Rena, kita berangkat sekarang. Perasaan saya nggak enak semenjak kemarin." Ririn pun sama, ingin cepat-cepat pula. Sedang Kensin sendiri masih dalam perjalanan.
Di tengah itu seorang pekerja mata-mata masih mengawasi. Tak lama kemudian orang itu melaporkan, "Bos, sebentar lagi kita akan sampai tujuan. Apa orang-orang sudah siap di tempatnya?" Bosnya pun menjawabnya, "Oh itu Karto, semua sudah siap. Kamu jangan sampai ada di belakangnya. Kalau bisa kamu menjauh dari sana." Waduh, eksekusi Kenshin akan dilakukan. Apakah Kenshin akan selamat? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya